Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Husnu Abadi SHM Hum PhD. Pertama-tama ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan konstitusi negara Turki, di mana sebagai tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kepada saya, nama Edi Chandra, kelas A Hukum Tata Negara, dengan nomor pokok mahasiswa 2110-21094. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi negara Turki. Negara Turki adalah negara di dua benua, wilayahnya terletak di dua benua Asia dan benua Eropa. Posisi geografi yang strategis itu menjadikan Turki jembatan antara timur dan barat. Bangsa Turki diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Secara historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia. Peradaban Islam, Arab, dan Persia sebagai warisan dari Imperium Utsmani dan pengaruh negara-negara barat modern. Kemudian dalam menjalankan pemerintahan, negara Turki melaksanakan sistem pemerintahan yang berbeda-beda dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sejak tahun 1923, masyarakat Turki telah berupaya melakukan perubahan untuk menciptakan negara Turki yang lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakat di negaranya. Telah banyak perubahan yang telah dilaksanakan untuk menjadikan negara Turki sebagai negara yang lebih baik. Salah satu contohnya yaitu pada masa Kemal Pasha Atatürk yang mengalami perubahan radikal, bahkan dengan revolusioner, dari Orde Lama ke Orde Baru. Kemal dengan negara barunya memperlihatkan kecenderungan yang sangat berbeda. Ia menegaskan bahwa Turki sebagai republik baru harus memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti Barat. Nah, praktek hukum tata negara di negara Turki setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama di atas puing-puing Kesultanan Islam Ottoman yang sangat termasyhur itu, berdirilah negara baru yang diproklamirkan pada tanggal 29 Oktober 1923. Cita-cita sang pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian Undang-Undang Dasar Produk 1921 yang akhirnya disempurnakan pada tahun 1924. Nah, di bawah kepemimpinan Atatürk yang berkuasa sampai pada tahun 1938, kehidupan bernegara, berekonomi, dan begitu pula secara kultural diorganisir model Eropa Barat. Kemudian Undang-Undang Dasar kelima Turki sekarang ini merupakan produk tahun 1982 dan pembuatannya berada di bawah pengaruh militer. Nah, setelah militer menarik diri dalam peranan dui fungsinya pada tahun 1983 dan lantaran tertekan, perkumpulan masyarakat Eropa dan Dewan Eropa pula, maka beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Turki pun dipermak di sana-sini, terutama yang menyangkut hak asasi manusia. Kemudian menurut pasal 1 dan 2, Undang-Undang Dasar Turki adalah negara berbentuk republik yang mengenal pemisahan antara negara dan agama, alias negara sekuler. Namun hak-hak dan kewajiban warga negara harus tunduk pada tujuan dan kewenangan negara. Jadi, kedudukan negara berada di atas hak asasi manusia individual dan masyarakat. Ini masih mengisyaratkan
bahwa tradisi Kemal Atatürk, ihwal pengelolaan negara lewat garis komando itu masih melekat. Nah, salah satu ciri yang masih terlihat adalah peranan militer di dalam kehidupan bernegara. Militer beranggapan bahwa ia adalah pewaris dan pelindung paham sang pendiri republik. Nah, di negara Turki ada lembaga eksekutif di mana secara undang-undang dasar Presiden Turki berkedudukan sangat kuat. Ia dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 7 tahun dan hanya untuk 1 kali masa jabatan saja, namun tidak bisa dilengsarkan. Hal ini mengingatkan kita pada sistem pemerintahan presidensial. Jika seseorang terpilih menjadi presiden, maka dia harus memutuskan hubungannya dengan partainya dan meletakkan mandat keparlemenannya. Ia memiliki hak veto terhadap undang-undang jebolan parlemen. Namun veto ini sifatnya mengulur waktu, sebab jika parlemen tetap ngotot, presiden juga tak bisa berbuat apa-apa. Paling hebat ia turun, mengundang rakyat dengan menyelenggarakan referendum. Nah, kemudian presiden dapat menyelenggarakan pemilihan umum di luar jadwal bila Dewan Menteri tidak memperoleh kepercayaan dari parlemen, mengangkat Perdana Menteri dan Perdana Menteri. Kemudian Presiden mengambil alih kedudukan Ketua Dewan Menteri. Dalam hal ini, posisi Perdana Menteri Turki tidak sekuat Perdana Menteri dalam sistem parlementer. Selain bertanggung jawab kepada parlemen, ia bertanggung jawab kepada Presiden, kendati kekuasaan tidak besar. Namun, Dewan Menteri berhak membuat undang-undang untuk kemudian diusulkan kepada parlemen. Dalam hal ini kedudukan 13 Dewan Menteri mirip dengan sistem parlementer bersama dengan Dewan Menteri. Nah, Presiden bisa mengumumkan keadaan darurat. Presiden juga memilih anggota-anggota Mahkamah Agung. Kemudian setelah lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif. Majelis Akbar Nasional adalah lembaga legislatif. Ia merupakan parlemen satu kamar. Turki tidak mengenal utusan daerah atau utusan golongan atau dewan utusan daerah senat, seperti kebanyakan negara. Memang dalam pasal 80 Undang-Undang Dasar Turki disebutkan bahwa anggota legislatif bukan wakil distrik atau wakil para pemilihnya konstituennya, melainkan mewakili seluruhnya sebagai bangsa. Majelis Akbar Nasional ini berhak membuat, merubah, dan membekukan undang-undang. Ia bertugas pula mengawasi Dewan Menteri dan para menterinya, lembaga legislatif, dan pencetus undang-undang berada di tangan Majelis Akbar Nasional yang beranggotakan 550 orang. Nah, kemudian ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif diwakili oleh Mahkamah Agung yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kasasi, Mahkamah Tinggi Militer, Mahkamah Tinggi Administrasi Militer, Mahkamah Perselisihan. Nah, tugas Mahkamah Perselisihan adalah menjatuhkan fatwa segala perkara yang diakibatkan oleh konflik antara keputusan pengadilan sipil dan pengadilan militer. Nah, kemudian kita lanjut di sistem pemerintahan Turki. Sistem pemerintahan Turki, awalnya Turki merupakan kesultanan terbesar di masa kepemimpinan Utsmani dan sekarang telah menjadi Republik Turki. Pemerintahan pusat Turki memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan lokalnya. Hal ini dikarenakan bentuk negaranya yang berbentuk negara kesatuan. Kemudian sistem pemerintahan Turki saat ini menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden selaku kepala negara dan Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan. Sejak amandemen Konstitusi 2007, Presiden Turki dipilih oleh parlemen. The Grand National
Assembly atau TGNA. Nah, presiden terpilih kemudian mengangkat Perdana Menteri kemudian membentuk Dewan Menteri dengan usulan yang telah disetujui oleh presiden. Kemudian presiden tidak dapat memberhentikan menteri tanpa persetujuan dari Perdana Menteri. Karena Perdana Menteri lah yang menjalankan pemerintahan di Turki. Perdana Menteri dan Dewan Menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, melainkan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden Turki bukan semata-mata simbol negara saja, namun presiden punya kewenangan mengembalikan seluruh produk undang-undang kecuali undang-undang anggaran kepada parlemen untuk dipertimbangkan kembali keberlakuannya. Nah, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, peran presiden yang besar juga terlihat dalam kewenangannya untuk memutuskan penggunaan angkatan bersenjata Turki, mengangkat kepala staf angkatan perang, dan bersama-sama TGNA berposisi selaku panglima tertinggi angkatan perang. Kemudian sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung, cabang legislatif atau parlemen sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif. Menuju kritikan dari berbagai atau dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan atau keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan. Kemudian Mahkamah Konstitusi memilih presiden dan wakil presiden dari antara anggota-anggota, biasanya untuk masa jabatan selama 4 tahun dengan pemilihan rahasia dan dengan mayoritas mutlak dari seluruh jumlah anggotanya. Mereka dapat dipilih kembali pada akhir masa jabatannya. Anggota-anggota Mahkamah Konstitusi dilarang memegang jabatan resmi dan swasta lainnya, selain dari fungsi-fungsi utama mereka. Kemudian sistem pemerintahan yang dianut oleh Turki adalah sistem pemerintahan parlementer. Namun tidak seperti parlemen biasanya, kedudukan presiden sangat absolut dan tidak dapat diganggu oleh parlemen. Akan tetapi setelah diadakannya amandemen konstitusi 2007, maka semua itu menjadi sirna. Tetapi tidak demikian pula. Untuk masa sekarang, Turki sedang mengalami gejolak konstitusi dan Turki sendiri mulai bergerak menuju sistem pemerintahan presidensial. Karena penyebab tadi, kedudukan presiden tidak dapat diganggu-gugat lagi. Sehingga banyak usulan agar negara Turki beralih menuju sistem pemerintahan presidensial. Kemudian perbedaan dengan negara sesama. Turki tidak seperti parlemen biasanya. Karena Turki merupakan negara yang awalnya berbentuk imperium Islam terkuat dan terbesar di dunia. Dan Turki sendiri pernah menjadi penguasa dunia selama kurang lebih 700 tahun. Sehingga untuk menentukan mana sistem yang harus digunakan masih mengalami kesulitan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.